Film diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang dihabisi satu persatu dalam sekejap mata. Para korban ini nampaknya bukan orang biasa, melainkan anggota mafia atau preman. Tapi tetap saja mereka tak berdaya. Salah satunya dibunuh saat akan keluar dari parkiran. Barulah kita diperlihatkan si assassin, dalang dari semua kejadian tadi. Saat menyadari masih ada seorang gadis yang berada di dalam mobil, sang assassin buru-buru mencoba menyelamatkannya. Mobil melaju kencang karena tertindis kaki si mayit yang tadi ia bunuh. Terlihat jelas kemampuannya bukan kaleng-kaleng. Beberapa tahun kemudian kita melihat gadis tadi sedang membantu dalam menyampaikan seminar di salah satu perkumpulan masyarakat. Si narasumber bernama Utsubo dan ia seorang inspektur untuk manajemen risiko taman kanak-kanak. Jadi di sana tidak semua taman bermain anak itu bisa dibangun tanpa orang-orang seperti Utsubo melakukan inspeksi terlebih dahulu. Ia bercerita di dalam seminarnya, dirinya mendalami bidang ini mengingat keponakannya, Hinako, lumpuh akibat waktu TK jatuh di taman bermain. Kalau dari luar kita bisa melihat ia sangat ramah terhadap semua orang, bahkan ke anak-anak kecil di sekitarnya. Padahal, ia salah satu mafia paling berbahaya. Malam itu ia membunuh salah satu korbannya. Rata-rata yang ia incar merupakan anak-anak remaja yang orang tuanya kaya raya. Setelah berhasil memeras harta orang tua korban, ia membuatnya seakan-akan anak mereka membawa lari uangnya ke luar negeri untuk berfoya-foya. Padahal tiap korbannya ia kubur di salah satu bukit. Selesai menghabisi korbannya, mereka sempat berpesta. Salah satu anggota dari grup penipu ini bernama Isaki. Ia mantan dari Maguro Company, salah satu geng mafia yang paling ditakuti di kota. Suzuki, bawahan Utsubo, terlihat tak senang dengan Isaki karena mulutnya yang ceplas-ceplos. Tapi di kamar ia diperingati oleh Utsubo untuk sabar, karena mereka masih memerlukan orang seperti Isaki. Apalagi ia ingin menggali informasi tentang kabar Maguro Group yang ada kerjasama dengan The Fable. Apa itu Fable? Ia adalah mitos di antara para mafia tentang seorang assassin yang sangat handal, membunuh dalam hitungan 6 detik dan ia selalu berhasil. By the way, Fable itu ialah assassin yang kita lihat di awal film. Kita berpindah ke seorang pemuda bernama Akira Sato yang hobinya menonton seorang pelawak bernama Jack L. Dan kalian mungkin tak menyangka bahwa ialah sang Fable. Sehari-hari ia bekerja sebagai tukang antar paket di salah satu perusahaan desain grafis. Sini saya kenalin dulu nih teman-teman Sato di tempat kerjanya. Ada si bos, terus ada Misaki si wanita cantik yang sebenarnya diam-diam suka sama Sato. Lalu ada Kainuma yang merupakan pegawai juga di sana. Siang itu Sato disuruh antar paket ke salah satu klien. Tiba-tiba ia tak sengaja melihat Hinako yang berusaha belajar berdiri dari kursi rodanya namun terjatuh. Sato ini orangnya polos banget dalam artian secara sosial. Jadi dia ngomong apa adanya. Berdasarkan pengamatannya ia bilang ke Hinako kalau dia berusaha pasti bisa kembali berjalan. Hinako sendiri merasa perkataan Sato cuma bullshit, apalagi dia cuma orang asing yang tiba-tiba lewat. Ternyata Sato masih mengingat Hinako, bahkan masih mengingat misi itu ia lakukan di bulan Desember 4 tahun lalu. Makanya tadi dia berhenti. Sore itu Sato singgah di apartemen kakak perempuannya dalam tanda kutip, karena sebenarnya mereka berdua bukan saudara, melainkan sama-sama dari organisasi yang sama. Mereka disuruh menyamar sebagai kakak dan adik selama cuti bertugas oleh bosnya. Yoko tak sehandal Sato dalam berkelahi, tapi memiliki kemampuan memori yang luar biasa. Sato bertanya soal kasus Hinako dan ia masih bisa mengingat dan menjelaskan dengan detail kejadian 4 tahun lalu. Kita diberitahu bahwa dari surat kabar 4 tahun lalu, Hinako tak ada hubungan dengan mafia yang dibunuh Sato. Entah apa yang ia pikirkan, tapi Yoko memberitahunya untuk tetap melakukan penyamaran menjadi orang normal sampai waktu yang ditentukan oleh bosnya. Kita berpindah ke Kainuma yang ternyata sangat terobsesi dengan Misaki. Kamarnya dipenuhi dengan foto-foto Misaki yang ternyata dahulu pernah menjadi model majalah dewasa. Di balik tingkahnya malu-malu, ternyata ia seorang pria yang mesum. Singkat cerita, keesokan harinya saat di kantor, Sato yang selama ini kerja antar barang disuruh menggambar karakter-karakter untuk event Natal. Tapi Sato dengan totalitasnya yang berusaha menjalani kehidupan kayak orang normal, tetap menerima tawaran tersebut. Sore itu terlihat Hinako masih berusaha belajar berdiri di taman.
Sato ternyata memantau dari bangku sebelah. Ia pun mendekatinya dan memberi saran agar Hinako bisa berjalan. Tapi bukannya nurut, ia merasa Sato seorang penguntit dan langsung pergi. Pulang ke apartemennya, ia sempat mengadukan soal tadi ke Suzuki. Keesokan harinya terlihat Utsubo dan Isaki sedang bersiap-siap menjalankan aksinya. Mereka berdua sempat bercerita soal masa lalu Hinako yang ternyata kedua orang tuanya telah tiada sejak dia masih SMA. Kematian kedua orang tuanya akibat ulah perampok. Baru tak lama kemudian Misaki bergegas ingin masuk ke apartemennya, namun dihadang oleh dua orang ini. Ternyata mereka sudah mengincar Misaki dari jauh-jauh hari. Mereka berdua mengaku dari perusahaan khusus untuk mendeteksi kamera-kamera tersembunyi yang biasa terdapat dalam apartemen yang biasa dipasang oleh orang-orang tak dikenal. Misaki yang polos pun setuju. Tapi ujung-ujungnya bukannya kamera-kamera itu dibersihkan, malah mereka menambah kamera-kamera pengintai di kamarnya. Di sore yang sama terlihat Sato menunggu kehadiran Hinako di taman. Suzuki tiba-tiba datang dan memberikan Sato sebuah tendangan sebagai bentuk ancaman untuk tak mengganggu Hinako lagi. Sato terkejut tapi bukan karena tendangannya, melainkan karena ia dianggap sebagai orang mesum padahal dirinya cuma mau membantu. Keesokan paginya, Sato seperti biasa masuk kantor, tapi kali ini ia datang menunjukkan hasil kerjanya dalam menggambar karakter Santa. Si bos dan Misaki tak bisa menahan tawa pas Sato jujur ia butuh waktu berjam-jam untuk menggambar itu, yang hasilnya tetap saja kayak gambar anak TK. Anyway, siang itu dia disuruh nganter paket cetakan kartu bisnis yang ternyata milik Utsubo. Sampai di sana ia bertemu dengan Hinako dan akhirnya dirinya diundang masuk ke dalam untuk minum teh. By the way, si Sato ini dilatih untuk memiliki indera yang sangat tajam. Makanya lidahnya sangat sensitif terhadap panas. Ia sempat berteriak saat mencoba minum teh yang disajikan dan membuat Hinako tersenyum. Pulang dari sana kita diperlihatkan bahwa Utsubo ternyata lebih kejam dibanding yang kita lihat karena ia tega memanfaatkan kondisi Hinako. Tak jarang Hinako dijadikan budak seks olehnya. Sato sendiri kembali singgah ke apartemen Yoko. Ia semakin kepikiran soal Hinako karena ternyata 4 tahun lalu di hari itu ia memiliki 6 target, tapi cuma 5 yang ia bunuh. Karena di saat-saat terakhir target ke-6 dibatalkan oleh bosnya dan target itu tak lain adalah Utsubo. Makanya ia mencium hal yang tidak beres dari hubungan Hinako, Utsubo maupun Suzuki. Di lain sisi beberapa hari kemudian kita diperlihatkan Ibu Kainuma menerima panggilan dari geng Utsubo dan meminta untuk bertemu langsung. Ternyata saat memasang kamera kemarin, Utsubo dan Isaki menemukan kamera pengintai lain yang dipasang oleh Kainuma. Terbukti dengan gambar wajahnya saat proses instalasi. Ia berusaha menyangkal tapi bukti sudah di depan mata. Ibu Kainuma sangat panik karena anaknya akan dipidana. Namun, disinilah permainan sandiwara Utsubo dimulai. Mereka pun memerasnya hingga untung besar. Tapi Kainuma sendiri bukannya tobat, malah dendam kusumat sama si Misaki. Utsubo yang memasang penyadap di kamarnya tahu akan hal itu, dan dia berencana untuk menculiknya besok hari. Jaga-jaga sampai proses pembayaran dari orang tua Kainuma masuk baru mereka dihabisi. Keesokan paginya pas di kantor, benar saja ia berusaha menyerang Misaki. Untung saja Sato ada di sana. Misaki tak sempat menyadari apa yang sudah terjadi, tapi si bos sempat melihat langsung bagaimana kemampuan Sato. Ia berpura-pura kalau dia tadi mau diserang oleh Kainuma, makanya dirinya menjatuhkannya. Si bos yang masih kaget mengikuti kebohongan Sato, tapi Kainuma sendiri keburu sadar dan kabur. Saat Sato berusaha mengejarnya, tiba-tiba Suzuki sudah di sana untuk menculiknya. Seperti biasa, Isaki diminta membawa Kainuma untuk dihabisi di bukit tempat mereka biasa mengubur para korban. Setelah menyerahkan Kainuma, Suzuki bertemu Sato. Terlihat ia sangat santai, padahal musuhnya memegang senjata. Melihat gerak-gerik Sato yang seperti bukan orang sembarangan, membuat Suzuki menggali informasi dari Kainuma melalui Isaki. Ia memberitahu alamat kakak perempuan Sato yang begitu disebut alamatnya, Isaki langsung ngeh itu apartemen milik Maguro Group. Artinya memang Sato bukan orang biasa karena tinggal di sana. Setelah menerima telepon tadi, si Isaki ini kebelet pipis. Akhirnya dia ke WC umum dengan tergesa-gesa. Kainuma sendiri berhasil kabur keluar mobil, walaupun tangan dan kakinya masih terikat. Pas si Isaki balik, dia pun panik karena sadar
mengejar korbannya kabur. Buru-buru deh tancap gas tanpa menyadari ternyata si Kainuma mencoba kabur dengan bersembunyi di bawah mobil, yang akhirnya tewas terlindas. Kita pindah ke Suzuki yang datang ke apartemen kakak Sato. Di sana, tanpa basa-basi, ia memberikan ancaman. Dirinya membeberkan kecurigaannya bahwa Sato adalah defable, assassin yang ia cari-cari selama ini. Walaupun di bawah todongan pistol, Yoko sendiri terlihat sangat santai, karena dalam sekejap, ia langsung bisa membalikkan situasi. Pas sampai di apartemen Yoko, Sato sudah menduga kalau si Suzuki bakal kesana dan dikalahkan. Dan dengan santainya malah cuman minta buat si Kainuma dibalikin. Tapi pas si Isaki ditelepon lalu ngasih tahu kalau Kainuma sudah mati karena kecelakaan, Sato juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali bahkan Sato mengajaknya makan sebelum pulang. Tapi Suzuki sudah sangat malu karena ternyata dirinya yang ia anggap sebagai pembunuh profesional pun tak dianggap ancaman oleh Sato. Ada dua alasan kenapa ia dibiarkan kabur. Pertama, Sato masih berusaha mentaati perintah bosnya untuk tak membunuh siapapun selama cuti. Kedua, karena menurutnya Suzuki tak akan bersikap sembrono sebagai seorang profesional. Pas pulang ke apartemennya, Suzuki bercerita ke Utsubo kalau dia sudah membunuh Isaki tadi biar masalah nggak melebar kemana-mana. Tapi yang paling dia nggak sangka, ternyata Sato adalah si legenda Fable, tukang antar paket yang ia pikir cuma orang biasa. Sebenarnya Suzuki sudah nggak mau untuk ikut campur lagi. Cuman si Utsubo bilang kalau dia bakal menyiapkan rencana matang untuk mengalahkan Fable. Itu semua demi membalaskan dendamnya pada Sato yang telah membunuh saudara kandungnya. Ternyata orang yang sempat semobil dengan Hinako yang kita lihat dalam film adalah saudara kandung dari Utsubo. Di saat yang sama malam itu kita diberitahu Sato merasa bersalah akan Hinako karena menurutnya akibat kurang teliti saat misi 4 tahun lalu gadis itu jadi cacat. Keesokan harinya Utsubo mengumpulkan berbagai senjata dan bahan peledak. Bahkan ia seharian membuat rencana detail untuk menghabisi Sato. Di tengah kesibukannya, tiba-tiba Hinako mendatanginya dan memintanya untuk tak menyakiti Sato. Ia mengira kalau Utsubo melakukan itu semua karena selama ini ia diganggu Sato pas di taman. Akhirnya, demi Hinako berpihak kepadanya, si Utsubo melempar kebohongan lagi dengan mengatakan kalau Sato adalah pembunuh, termasuk orang yang sudah membunuh kedua orang tuanya. Alhasil, keesokan harinya, Hinako sendiri berencana ikut membunuh Sato dan meminta untuk dirinya dipersenjatai. Setelah semua persiapan selesai, Sato mendapat telepon untuk segera datang ke apartemen Utsubo kemarin. Sebagai jaminan agar Sato mau datang, Utsubo menggunakan Hinako sebagai umpan. Ia mengetahui bahwa Sato memiliki rasa bersalah akan kondisi Hinako. Walaupun sudah tahu itu adalah sebuah perangkap, Sato dengan santainya tetap datang ke sana. Yoko juga ikut tapi memantau dari jauh. Oh ya guys, sebelum memulai aksinya, Sato ini biasa melakukan sebuah ritual, yaitu dengan menekan jidatnya agar lebih fokus. Begitu ia membuka pintu apartemen, sebuah granat langsung terpicu otomatis. Suzuki memantau dari jauh terperangah. Baru kali ini ada orang yang bisa selamat dari jebakan kayak tadi. Belum lagi ternyata Sato sengaja memicu ledakan tadi karena khawatir kalau ada orang lain yang tak sengaja terjebak. Tapi rencana Utsubo tidak sampai di sana karena ia sudah memenuhi gedung dengan para anggota mafia demi menghabisinya. Bahkan penembak itu juga sudah bersiap dari gedung lain. Sekedar info, pistol yang Sato pakai ini fungsinya cuma buat melukai. Bahkan pistolnya tidak otomatis. Ia sengaja menggunakan itu agar tak menimbulkan korban dalam aksinya. Saat Sato sebenarnya sudah berhasil melarikan diri, tiba-tiba Utsubo menelpon, bilang kalau dia sudah menaruh sebuah bom di tas anak kecil yang berada di kamar nomor sekian. Sato pun terpaksa bergegas kembali ke sana. Tidak satu ataupun dua, melainkan puluhan anggota mafia berhasil ia lumpuhkan modal peluru mainan.
Ternyata di tas anak kecil itu tidak ada bom. Terlihat dari jauh Suzuki melarikan diri. Sato meminta Yoko untuk mengejarnya duluan karena dia singgah dulu makan takoyaki. Ia juga menelpon petinggi Maguro Group untuk meminta bantuan transportasi. Sedangkan Yoko akhirnya berhasil sampai ke bukit. Namun di tengah jalan tiba-tiba ia dilempari granat dan membuatnya spontan lompat dari mobil. Sayangnya ternyata itu cuma jebakan. Alhasil ia malah tertangkap dan dijadikan sandera. Di sana tanpa basa-basi, Utsubo menyuruh Hinako untuk menembak Yoko. Hal ini sebagai pemanasan baginya sebelum membunuh The Fable. Tapi bukannya membunuh Yoko, dia malah mengarahkan pistolnya ke Utsubo. Memang Utsubo ini terkenal licik dan penuh dengan rencana. Ia tak mati akibat tembakan tadi karena sudah mengira hal itu akan terjadi. Makanya dia pakai rompi anti peluru dari awal. Ternyata nih Hinako sebenarnya udah tahu kalau yang bunuh orang tuanya itu bukan Satao, tapi Utsubo. Karena dari kemarin dia cerita soal kematian orang tua Hinako, Utsubo bisa menjelaskan dengan detail penyebab kematiannya, yang bahkan polisi masih menyembunyikan fakta tersebut darinya. Akhirnya Utsubo mengakui perbuatan bejatnya. Itu semua ia lakukan agar Hinako tak kembali pulang dan bisa dia manfaatkan untuk prostitusi, sebelum akhirnya dinyatakan cacat. Hinako yang semakin muak dengan ucapan pengakuan dosa Utsubo mencoba melepaskan tembakan. Namun tak satupun peluru yang tepat sasaran. Utsubo sendiri terus memprovokasinya, membuatnya semakin marah, emosi, dan akhirnya tanpa ia sadari dirinya berhasil lepas dari kursi roda untuk melepaskan tembakan. Tapi nasib buruk menimpa karena salah satu kaki Hinako menginjak ranjau yang tadinya jebakan buat Satao. Sekarang kalau dia nembak, pasti dirinya akan terhempas ke belakang karena hentakan peluru. Kakinya bergeser sedikit saja dan dia akan ikut mati. Tapi karena sudah dendam kusumat, Hinako tetap menembakkan pistolnya. Sato meminta Suzuki untuk membantu menyelamatkan Hinako dari ranjau yang diinjaknya. Dari awal dia sudah tahu kalau Suzuki seorang pro. Apalagi dia benar-benar sudah menganggap Hinako sebagai adiknya. Mereka akhirnya menggunakan ujung kren untuk menutupi titik ranjau yang akan menjadi inti ledakan. Hinako sebenarnya sudah pasrah jika harus kehilangan kakinya. Toh selama ini tidak bisa digunakan. Tapi Sato dengan tenang bilang kalau dia pasti akan kembali berjalan. Rencananya Sato akan menarik kaki Hinako secepat mungkin dan ujung kren akan menutupi ledakan. Dan akhirnya eksekusi pun dimulai. Suzuki masih tak percaya mereka bisa berhasil. Kecepatan refleks Sato tadi menjadi penentu. Utsubo sendiri diam-diam ternyata masih menyimpan granat di sakunya dan membuangnya langsung ke arah Hinako. Sato maupun Yoko tak menghindar maupun menembak dari awal karena sudah tahu granat itu cuma umpan agar Utsubo dibunuh. Mereka pun mengubur mayatnya di bukit bersama para korban yang ia bunuh selama ini. Waktu pun berlalu, Sato seperti biasa mencoba menjalani hari-harinya seperti orang biasa dengan kembali bekerja. Ia memperlihatkan hasil final gambar karakter Natal yang kemarin disuruh oleh bosnya. Dan kita bisa lihat akhirnya seorang assassin paling legend di Jepang paham akan makna Natal. Malam itu bertepatan dengan malam Natal. Yoko menghabiskan waktunya dengan mabuk-mabukan. Sedangkan Sato menerima surat dari Hinako yang dari surat itu kita jelaskan bahwa 4 tahun lalu ia melarikan diri dari rumahnya karena kesal akan orang tuanya yang terlalu keras dalam mendidik. Hilang arah, ia malah diculik oleh mafia dan mau dijual ke diskotik sebagai wanita penghibur. Hinako bilang tak menyalahkan Sato atas apa yang sudah menimpanya 4 tahun lalu. Menurutnya bukan salahnya kalau sampai dia kehilangan kemampuannya untuk berjalan. Baginya itu sudah menjadi hukuman karena sudah meninggalkan kedua orang tuanya. Dan setelah 4 tahun, kini dirinya kembali memiliki rasa percaya diri untuk melanjutkan hidup. Dan itu semua berkat Sato. Dan dengan begitu, film pun tamat.